Dan insya Allah pada video kali ini ya kami akan membahas bagaimana kita melakukan pembuahan tanpa pondasi pruning. Ya, ini ada sekitar 45 klaster buah ya, bisa kita saksikan di sini. Dan alhamdulillah juga buah ini cukup bagus ya. Bahkan untuk kali ini saya coba merawat buah anggur ini tanpa pembungkusan sama sekali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pengangguran ya. Selamat datang kembali di Rumah Anggur Kampar. Dan kami mohon maaf sebelumnya ya, setelah sekian lama kami vakum ya, men-sharing kepada teman-teman tentang bagaimana budidaya tanaman anggur. Dan insya Allah di sore ini kita akan kembali membahas ya ataupun review ya bagaimana tentang perawatan anggur. Dan insya Allah pada video kali ini ya kami akan membahas bagaimana kita melakukan pembuahan tanpa pondasi pruning. Jadi insya Allah nanti di video ini ya akan kami sharing kepada teman-teman, tanpa pondasi pruning kita melakukan pemangkasan pembuahan lanjutan setelah panen ya. Jadi nanti di sini kami akan review ya satu varian ya, yang alhamdulillah bisa diperhatikan sebelah kanan saya ini ada varian anggur, ini ada Jupiter ya. Ini alhamdulillah sekarang sedang berbuah dan cukup banyak ya. Ini ada sekitar 45 klaster buah ya, bisa kita saksikan di sini. Dan alhamdulillah juga buahnya ini cukup bagus ya. Bahkan untuk kali ini saya coba merawat buah anggur ini tanpa pembungkusan sama sekali. Jadi mulai dari awal pembungaan ya atau dari awal pemangkasan ya, kemudian proses keluarnya bunga, perawatan ya, penyemprotan seperti fungisida dan insektisidanya. Bahkan sekarang di tempat saya sendiri ya, khususnya di Kabupaten Kampar ini sedang terjadi curah hujan yang meningkat atau curah hujan yang tinggi, dan buah ini tidak ada yang dibungkus ya, walaupun ya kondisi tanaman ya, posisi tanaman kita ini sedang berada di bawah plastik atau di bawah atap UV ya. Tapi bagaimanapun ya karena sering hujan juga ya, tentu akan berpengaruh sebenarnya kepada tanaman anggur itu sendiri. Jadi insya Allah nanti di sini kita akan membahas bagaimana tentang perawatan anggur ya, mulai dari pemangkasannya ya, bahkan di sini nanti akan seperti yang kami katakan tadi, kami akan membahas pembuahan anggur tanpa melakukan pondasi pruning. Sementara kalau mungkin teman-teman menyaksikan bagaimana video kami sebelumnya ya, kami selalu menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan pondasi pruning untuk pembuahan lanjutan. Hanya saja ada beberapa teman-teman yang menanyakan kepada kami melalui WhatsApp ya, dan melalui komentar-komentar di Facebook ya, bagaimana cara supaya kita melakukan pembuahan tapi tanpa melakukan pondasi pruning. Dan insya Allah akan kita bahas sore ini. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video kami, mohon bantu dukungannya, like, subscribe, and komennya. Baiklah teman-teman, bisa kita saksikan di sini ya. Ini satu varian ya, varian Jupiter. Ya memang kalau varian Jupiter ini sebenarnya untuk pembuahannya itu tergolong cukup mudah. Ya hanya saja karena teman-teman ya ada yang bertanya kepada kami bagaimana cara melakukan pembuahan tanpa pondasi pruning.
Ya, cuma sebelumnya kita boleh sedikit mengulang ya apa yang dimaksud dengan pondasi pruning. Pondasi pruning itu biasa dilakukan setelah pembuahan atau setelah panen. Ya, kita biasanya melakukan pemangkasan dengan tujuan bukan untuk pembuahan dulu, melainkan tujuannya adalah untuk membentuk tajuk baru atau membentuk tersier baru, dan pada tersier itu nanti kita akan lakukan pemangkasan. Ini di video sebelumnya itu yang selalu kami sarankan kepada teman-teman, ya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana bentuk kondisi tanaman setelah dilakukan pondasi pruning, ya bisa kita lihat di tanaman di sebelah, nanti ada satu varian ya, varian trans, baru saja kami lakukan pondasi pruning. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, yang menanyakan tentang bagaimana kondisi tanaman setelah pondasi pruning, ya sebenarnya bisa dilihat di video kami sebelumnya tentang varian trans ini. Dulu kami pernah membuat satu konten ya, membahas khusus tentang varian transfigurasi ini. Ya cuma karena ada kendala ya, kita tidak sempat melakukan update ya setelah pondasi pruning sebelumnya. Ini pondasi pruning lanjutan. Jadi kemarin ini tanaman berbuah, kemudian kami lakukan pondasi pruning, dan ini kondisinya. Saya biasanya kalau untuk pondasi pruning itu ya tentu kita melakukan pemangkasan pendek ya teman-teman ya. Pemangkasan pendek itu bisa di 1-2 matun ya. Sebenarnya 1 di 2 matun bisa. Di sini ada contohnya, saya pangkas di 1 ya. Ini matun yang kedua. Ini juga seperti itu ya. Ini mata tunas yang pertama, ini mata tunas yang kedua. Kemudian ada di beberapa tersier juga, ini saya pangkas di 3 matun ya. Seperti ini saya pangkas di 3 mata tunas ya. Dan ini kalau tidak salah sudah saya pangkas sekitar seminggu yang lalu. Bahkan di sini kita bisa perhatikan sudah ada tanda-tanda tunas yang bakal tumbuh ya. Ya seperti ini. Ini sepertinya sudah bakal tumbuh tunasnya. Kemudian juga di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini sepertinya sudah akan melakukan sudah akan terjadi proses penumbuhan tunas ya, pecahnya bud, sehingga nanti dari situ kita akan bentuk tajuk baru lagi. Ya, ini tentang pondasi pruning ya, dan insya Allah ya di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana pondasi pruning ya pada varian trans ini. Jadi bagi teman-teman yang bertanya kepada kita ataupun kita di sini sekedar mengulang ya, bagaimana tips ataupun kiat-kiat sebelum dilakukan pondasi pruning ataupun pemangkasan untuk pondasi pruning. Di sini perlu kami tekankan, untuk tercapainya hasil daripada pondasi pruning itu dengan baik, artinya supaya tumbuh tunas itu bisa maksimal atau dengan baik, tentu kondisi pohon harus melewati proses stres air dulu. Bahkan untuk videonya itu sudah kami bahas sebelumnya, teman-teman nanti bisa mengulang lagi ke video kami sebelumnya ya. Kita lakukan stres air, kemudian setelah itu kita lakukan pemberian pupuk ya dengan kandungan nitrogen yang tinggi, kemudian setelah itu kita lakukan penyiraman ataupun air jenuh ya. Kita beri air dengan dosis ataupun takaran yang banyak. Dari situ biasanya nanti setelah kita lakukan penyiraman itu akar baru akan muncul ya. Diperkirakan setelah kita menyiram ataupun memberi air jenuh kepada tanaman yang tadi sudah kita stres air, sudah kita kasih pupuk yang nitrogennya tinggi, kemudian penyiraman, biasanya sekitar 4 atau 5 hari setelah penyiraman itu sudah bisa kita lakukan pemangkasan, dan insya Allah hasilnya akan memuaskan. Artinya dari tunas yang tumbuh itu kita akan bisa membentuk tajuk tersier ya kembali dengan baik, dan di tajuk tersier itu nanti kita akan lakukan pemangkasan pembuahan. Nah, untuk di kasus yang satu lagi ya, seperti yang ditanyakan teman-teman, itu melakukan pembuahan tanpa melakukan pondasi pruning. Jadi sedikit kami menyampaikan kepada teman-teman, ini kondisi tanaman sedang berbuah. Ini kondisi pembuahan ya, pembuahan ke-8. Jadi saya membahas dulu proses perawatan anggur setelah beberapa bulan yang lalu, pembuahan ke-7 ya. Pembuahan ke-7 apa yang kita lakukan untuk persiapan pembuahan ke-8, karena tadi sudah kami katakan tanpa melakukan pondasi pruning. Jadi setelah kita panen pembuahan ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dulu ketika pembahasan ataupun
pembuahan ketujuh ya. Ketika pembuahan ketujuh ini kondisi tersiernya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Pembuahan ketujuh ya, kita bahas pembuahan ketujuh dulu sebelum nanti kita bahas pembuahan ke-8. Pada saat pembuahan ketujuh ini tersiernya dulu, dan di sini kami pangkas untuk pembuahannya ya. Kami pangkas ini kurang lebih ya 1 2 3 4 5 pada posisi mata tunas yang ke-6 ya. Pada mata tunas yang ke-6 kami pangkas di sini, kemudian menghasilkan bud yang pecah itu ada 3. Jadi dulu di bud yang pecah ini ada 3 ini masing-masing berbuah, Kemudian setelah buahnya matang, maka kita lakukan panen ya, panen pembuahan. Kan ya di video sebelumnya kita ada proses panen varian ini, varian Jupiter ini. Setelah dipanennya buah tadi, maka tunas ini tetap kita rawat. Ya, kita berbicara sebelum dilakukan pemangkasan yang di sini ya. Karena pembuahan lanjutan itu ya terjadi pada tersier yang waktu pembuahan ke-7 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini dulu kami pangkas pada pembuahan ke-7, pecah budnya. Ya, ini juga di sini dulu buah itu kami panen ya. Jadi ini sebenarnya ini dulunya panjang. Jadi setelah panen kita rawat ya tunas ini, tunas yang bekas buah ini kita rawat dengan pemberian ya seperti biasa. Karena setelah panen kita tetap menghitung masa tumbuh tanaman itu, kita hitung masa pertumbuhannya atau masa vegetatifnya ya, masa vegetatif. Jadi seperti biasa kita kembali memberikan unsur nitrogen yang tinggi kepada tanaman itu ya. Kemudian perawatan penyemprotan perlu kami tekankan kepada teman-teman di sini ya. Ketika kita sudah melakukan panen buah pada saat pembuahan ke-7, tentu tunas ini ya, tunas ini kan kondisi batangnya sudah coklat. Artinya ketika batang itu coklat, itu banyak terjadi atau banyak kulit-kulit daripada tunas ini itu sudah tua ya, sudah tua, bahkan sudah sedikit mulai terkelupas ya. Dan ini biasanya menjadi sarang bagi hama ya, jadi sarang bagi hama. Dan di sini kita dituntut untuk melakukan penyemprotan rutin. Jadi sebelum pembuahan ke-8 ini ya kita lakukan penyemprotan rutin ya, seperti yang sudah kami sarankan juga kepada teman-teman ya, minimalnya 2 kali dalam seminggu. Karena biasanya pada kulit ini itu banyak sekali hama ya yang bisa mengendap, bisa bersarang, sehingga nanti mempengaruhi hasil daripada pembuahan yang ke-8. Oke, stop. Jadi kami sudah jelaskan kepada teman-teman ya bahwasanya ketika setelah tanaman ini dipanen ya, pada kondisi ataupun pada saat pembuahan ke-7 kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, maka kita perlu memberikan unsur nitrogen yang tinggi. Bahkan di sini kami membantu ya dengan memberikan pupuk kandang ya. Di sini kami memberi topping kohe kambing ya untuk tanaman itu sendiri. Dan biasanya pemupukan ini masa vegetatifnya tanaman ini bisa berlangsung ya sekitar 3 bulan ya, bisa berlangsung sekitar 3 bulan. Kita rutin perawatan. Yang tadinya tunas yang pecah, yang bekas pembuahan itu ya tetap kita biarkan saja. Kalau dia daunnya masih ada, kita biarkan tanpa ada daun yang dibuang dulu ya, sampai nanti pada masa setelah 3 bulan dan kita masuk ke masa atau fase generatif daripada tanaman itu sendiri ya. Kalau untuk masa generatif pembuahan ataupun persiapan pembuahannya kita sudah jelaskan juga di video-video sebelumnya. Kita tetap memberikan unsur fosfat ya, fosfat dan kaliumnya tinggi, dan itu biasanya sampai kita aplikasi selama 1 bulan ya. Di video kami sebelumnya sudah kami jelaskan untuk masa generatif tanaman itu minimal kita aplikasi pupuk itu 4 kali dengan interval sekali seminggu. Jadi setelah itu baru kita bisa melakukan pemangkasan. Baik, jadi setelah panen buah yang ke-7, jadi kita persiapan pembuahan ke-8. Tadi kita sudah jelaskan masa 3 bulan kita memberikan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Berlangsung setelah 3 bulan, kita lanjut ke bulan yang ke-4 dengan memberikan pupuk fosfat dan kaliumnya ya, dengan interval sekali seminggu selama atau sebanyak 4 kali. Berarti 4 bulan setelah panen baru kembali kita bisa melakukan pembuahan. Di sini teman-teman bisa lihat kita melakukan pembuahan lanjutan itu pada tersier yang dulunya sudah berbuah. Jadi teman-teman bisa melihat untuk pembuahan ke-8 ya, kita memangkas pada tunas yang dulunya tunas ini di sini ada buah ya. Ini masih terasa di sini ada bekas kita pemangkasan ataupun panen buahnya. Kemudian pada tunas ini ada 1 ya. Kita hitung dari atas saja, di sini ada 1 ya, 2,
ketiga, yang dulunya masing-masing tunas ini ada buah, kemudian untuk pembuahan ke-8 kita pangkas atau kita lanjut memangkas pada tunas ini. Ya teman-teman bisa lihat di sini ketika kita lakukan pemangkasan dari tunas ini pecah 2 mata tunas, ya pecah 2 mata tunas, dan alhamdulillah masing-masing tunas yang pecah ini membawa ini ada 2 klaster buah ya, 2 klaster, dan untuk Jupiter ini cukup bagus sih ukurannya. Kemudian di tunas yang ini juga seperti itu. Ya ini pecah mata tunasnya, juga ada 2 klaster buah. Ya bahkan di sini ada klaster yang bercabang ya, ini cukup bagus. Kemudian yang di sini ini juga kita lakukan pemangkasan. Ya teman-teman bisa lihat, ya masing-masing bud yang pecah ini juga bawa buah ya. Di sini ada 2 klaster juga, ini cukup besar ya. Kelihatan ini yang termasuk paling besar dari klasternya. Kemudian yang di bawahnya juga budnya pecah. Di sini juga ada buah, ya, ada buah 2 klaster. Dan nanti sekalian akan kita jelaskan kepada teman-teman ya proses penjarangan daripada buah anggur ini, karena ada 1 klaster ini yang belum kami lakukan penjarangan, sementara yang lain ini sudah kita lakukan kemarin penjarangan sekitar 50% ya dari beri ini terbuang ya. Tapi ya, alhamdulillah ini masih cukup padat ya, untuk klasternya masih cukup padat walaupun kita sudah memangkas atau melakukan penjarangan 50%. Siap. Baik, jadi tadi kami sudah jelaskan ya di mana kita lakukan pemangkasan atau posisi pemangkasan ya setelah pembuahan ke-7 berlanjut ke pembuahan 8 tanpa melakukan pondasi pruning, atau kita lebih istilahkan mungkin ya pembuahan lanjutan ya tanpa melakukan pondasi pruning. Kemudian ya alhamdulillah kita bisa saksikan di sini ini cukup banyak beri ya. Tadi kami sudah katakan ada sekitar 45 klaster buah di satu pohon. Yang ini pohon ini kita tanam hanya di pot ukuran ya mungkin kurang dari 50 liter ya. Cuma di sini udah kami tambah ya, ini sengaja kami tambah potnya dengan tujuan untuk memudahkan kami menambah topping untuk tanaman ini sendiri. Jadi kalau untuk hasilnya ya ini menurut kami ini alhamdulillah tanaman dalam pot ya bisa menghasilkan buah sampai 45 klaster buah seperti ini. Dan alhamdulillah buahnya juga ini tergolong buahnya bersih ya, tergolong bersih ya tanpa jamur. Bahkan istilah ke teman-teman juga ada yang mengatakan ya terkadang buah ini gampang terserang trip ya atau burik ya. Burik itu ada bercak-bercak hitam pada berinya, dan alhamdulillah untuk tanaman kita ini tidak ada ya. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan buah itu burik ataupun mudah diserang hama ya tentu posisi daripada tanaman itu sendiri tanpa naungan atap UV ya atau ultraviolet, karena bagaimanapun tanaman ini sangat butuh, khususnya buah ya itu sangat butuh perlindungan saat cuaca dingin atau saat musim hujan, terutama ya di tempat kita sekarang itu curah hujan ya cukup tinggi ya, jadi memang dibutuhkan plastik ataupun atap ultraviolet. Hanya saja walaupun kita sudah menggunakan atap UV ya tentu perawatan anggur itu butuh kita perhatikan, tetap harus kita konsisten ya memberikan fungisida atau menyemprot fungisida dan insektisidanya. Ya teman-teman ya bisa sebenarnya kalau referensi tentang fungisida apa yang bagus untuk tanaman atau untuk tanaman anggur itu sebenarnya kami mengatakan begini, kalau kami sendiri di rumah anggur Kampar ini kami selalu mengaplikasi fungisida itu sistemnya rolling ya, aplikasinya rolling, jadi kita mesti punya atau mesti kita miliki minimal 3 bahan aktif ya, 3 jenis fungisida dia dengan bahan aktif yang berbeda-beda ya, sehingga dengan melakukan penyemprotan dengan sistem rotasi tadi bergantian sehingga fungisida itu tidak resistensi terhadap fungisida itu sendiri. Resistensi itu ya terkadang tanaman itu karena kita berikan satu bahan aktif dengan durasi yang sudah berulang-ulang sehingga dia bisa kebal. Artinya satu fungisida itu ya bisa saja menyebabkan jamur itu tidak mati ya, artinya dia sudah kebal terhadap fungisida itu, maka kita harus memiliki ya minimalnya itu ya 3 bahan aktif fungisida ya. Maka dengan begitu insya Allah hasilnya akan bagus. Kemudian insektisidanya juga seperti itu, kita tidak boleh monoton di satu insektisida saja, melainkan kita harus punya minimal juga 3 insektisida dengan bahan aktif yang berbeda dan kita aplikasinya secara rolling atau bergantian ya.
Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Ya, bagi teman-teman yang mungkin nanti kurang jelas dalam penjelasan di video ini, bisa tanyakan langsung kepada kami baik via telepon ataupun via WhatsApp, dan insya Allah ya akan kami respon, atau juga boleh cantumkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan kami bantu jawab. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, ya jangan lupa selalu bantu kami ya, subscribe, like, dan komen supaya kami bisa lebih semangat membuat konten-konten terkhususnya tentang tanaman anggur. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rumah Anggur Kampar.